Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, nama saya Siti Anggodo, selaku Siswa Pengampu Mata Kuliah di Paket Pendidikan Matematika serta teman-teman kelas saya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Ahmadul Hidayah, yang kedua Ananis Baiti, yang ketiga Nabila Azmi Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu paralel konstruktivisme sosial. Submateri yang kami ambil yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua paralel filosofis, yang ketiga perspektif sosiologis matematika, yang keempat paralel psikologis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Submateri yang pertama yaitu pendahuluan. Konstruktivisme sosial hanyalah salah satu filsafat khusus yang menjelaskan matematika dari perspektif ini. Tidak banyak alternatif yang belum dirumuskan dalam filosofi matematika. Padahal, pandangan paralel matematika dan pengetahuan begitu banyak di bidang ilmu lainnya. Dalam bab ini akan membahas beberapa pandangan paralel matematika dan menunjukkan betapa besar atau intelektual yang terjadi. Materi yang kedua yaitu paralel filosofis. Yang pertama ada filsafat skeptis. Skeptisisme tentang pengetahuan empiris mutlak telah tumbuh menjadi pandangan dominan. Namun, sampai Lacroix 1962, eksistensi penuh skeptisisme untuk matematika tidak dibuat. Sejak saat itu, ia telah mendapat penerimaan parsial sementara sisa kontroversial. Konstruktivisme sosial adalah sebuah upaya untuk memperluas Lacroix skeptis secara sistematis untuk sebuah filosofi pendekatan matematika. Namun, konstruktivisme sosial tidak memerlukan bentuk menghormat skeptisisme, seperti keraguan Cartesius. Untuk itu, menerima keberadaan dunia fisik, walaupun menyangkal pengetahuan tertentu, dan menerima keberadaan dan kelompok sosial bahasa, baik fisik dan dunia sosial, yang memainkan sebuah peranan penting dalam konstruktivisme sosial epistemologi. Sebagai komentator di Wittgenstein mengatakan, keraguan mengandaikan penggunaan permainan bahasa. Kenny 1973 halaman 206. Konstruktivisme sosial adalah skeptis tentang kemungkinan pengetahuan tertentu, terutama dalam matematika. Tetapi ia tidak skeptis tentang prakondisi yang diperlukan untuk pengetahuan. Selanjutnya yaitu permasalahan bahasa. Salah satu tantangan untuk pernyataan konstruktivis sosial pengetahuan subjektif adalah masalah bahasa individu. Jika konsep individu merupakan konstruksi pribadi, bagaimana mereka mampu berkomunikasi menggunakan bahasa bersama? Mengapa ahli matematika yang berbeda memahami hal yang sama dengan konsep atau proposisi ketika makna pencurian secara pribadi ini? Mungkin tidak masing-masing memiliki bahasa individu untuk merujuk ke maknanya individu sendiri. Lanjutannya yaitu konstruktivisme sosial mengatasi masalah ini melalui negosiasi makna interpersonal untuk mencapai fit. Dukungan untuk posisi ini, jika tidak bentuk argumen yang tepat, adalah luas. Wittgenstein 1953 pertama menjawab masalah dengan alasan bahwa bahasa individu tidak bisa eksis. Jumlah filsuf mengomentari karyanya seperti Kenny 1973 dan Bloch 1983. Mendukung penolakan terhadap bahasa individu, seperti yang dilakukan orang lain termasuk Einstein 1956 dan Quine 1960. Berkaitan dengan matematika, masalah bahasa individu juga dianggap dapat dipecahkan. Sisanya dengan Timokov 1985 dan Lerman 1989. Keduanya berdebat dari dekat posisi untuk konstruktivisme sosial. Solusi dari permasalahan bahasa individu dengan konstruktivisme sosial mencerminkan pendapat substansial filosofis. Secara umum, dikatakan bahwa aturan bersama dan tarif objektif dari penggunaan bahasa antar pribadi
membuat publik, konsisten dengan konstruktivisme sosial. Selanjutnya yaitu mengetahui dan pengembangan pengetahuan. Filsafat konstruktivis sosial matematika memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses datang untuk mengetahui, termasuk proses sosial yang mengarah pada pembenaran pengetahuan matematika. Hal itu menempel sangat berat untuk diketahui dan pengembangan pengetahuan di samping produk pengetahuan. Hal ini menekankan meskipun jauh dari universal yang dapat ditemukan dalam karya-karya sejumlah berikut, termasuk Dewey 1950, Polanyi 1958, Khopri 1979, Tolmin 1972, Wittgenstein 1953, dan Hess 1979. Penulis lain telah melihat ke model evolusioner ke akon untuk pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan. Hal ini juga termasuk epistemologi genetik Piaget 1972-1977 dan epistemologi evolusioner Popper 1979 dan Tolmin 1972, Lorentz 1977. Mayoritas riset ilmu pengetahuan modern melihatnya sebagai tumbuh dan berkembangnya tumbuh pengetahuan baik terlepas dari sejarah. Popper 1979 atau tertanam dalam sejarah manusia. Kant, Feyerabend, Laplace, Tolmin, dan Landau, pemikir pendidikan, juga menekankan proses dan cara perolehan pengetahuan sebagai dasar untuk perencanaan pengetahuan untuk kurikulum, terutama Schwartz dan Gurman. Selanjutnya yaitu divisi pengetahuan. Dua prinsip dari konstruktivisme sosial menurut Laplace adalah bahwa pengetahuan matematika adalah quasi-empiris. Hal ini mengarah pada penolakan terhadap perbedaan kategoris antara pengetahuan a priori matematika dan pengetahuan empiris. Filsuf lain juga menolak perbedaan ini, terutama Guillaume dan Queine 1951, yang memegang bahwa pernyataan matematika dan sains adalah bagian dari prinsip pengetahuan terus-menerus. Perbedaan antara keduanya adalah salah satu derajat dan bukan dari jenis atau kategori. White 1950 dan Wittgenstein 1953 juga menolak pemutlakan dari perbedaan ini, dan semakin banyak prinsip lain juga menolak pembagian air cepat antara pengetahuan dan aplikasi empirisnya. Ryle 1949, Smith 1971, dan D. Yang ketiga, perspektif sosiologis matematika. Pendekatan budaya dan sejarah. Beberapa penulis menawarkan account historik kultural sifat matematika, memperlakukan hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan budaya yang terlibat dalam matematika, dan asal-usul dan sifat pengetahuan matematika. Studi dari negosiasi konteks mikrokepedulian sosial dalam kelompok-kelompok individu yang mengarah ke penerimaan argumen, logis, atau pengetahuan matematika serta konsep. Teori-teori tersebut mencerminkan account quasi-empiris penerimaan pengetahuan pada tingkat empiris. Lakatos tahun 1976 menawarkan account jenis ini, dengannya menduga pola 7 tahap penemuan matematika. Szabo tahun 1967 berpendapat bahwa logika deduktif Euclid berasal dari dialektika pra-Socrates dengan percakapan melayani sebagai model. Sekali lagi, ini sesuai dengan account konstruktivis sosial, sejarah, dan studi budaya matematika dengan bantalan pada filosofi matematika mendapatkan kekuatan dan inspirasi dari perbandingan pendekatan eksternalis terhadap filsafat ilmu seperti yang dari Kuhn tahun 1970 dan Tolmin tahun 1972.
Pendekatan sejarah tersebut serta filsafat ilmu memberikan dukungan untuk paralel dan konstruktivisme sosial. Demikian juga ketika akun konstruktivis sosial dilengkapi dengan hipotesis empiris, teori sejarah hasil matematika seperti dalam empirisme kuasi dari Lakatos tahun 1976. Sosiologi pengetahuan. Dalam sosiologi pengetahuan terdapat variasi dalam derajat relativisme dihubungkan kepada pengetahuan. Dalam kasus ekstrem, semua pengetahuan manusia dipandang sebagai relatif terhadap kelompok-kelompok sosial dan kepentingan mereka, dan realitas fisik itu sendiri dianggap sebagai konstruksi sosial. Posisi yang lebih moderat menganggap pengetahuan dan bukan realitas sebagai konstruksi sosial dan menerima sebuah dunia yang abadi sebagai kendala pada kemungkinan bentuk pengetahuan. Sebagai contoh, Restivo tahun 1988a berpendapat bahwa meskipun ilmu sosiologi baru menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial, lebih baik sesuai dengan realisme daripada dengan relativisme sederhana yang tidak dimiliki sambungan yang diperlukan. Posisi tersebut sejajar dengan konstruktivisme sosial dalam asumsi mereka mengadopsi, walaupun mereka tetap sosiologis yang bertentangan dengan teori-teori filsafat. Keberadaan mereka menunjukkan potensi menghasilkan sebuah versi sosiologis konstruktivisme sosial untuk menjelaskan struktur sosial dan pengembangan matematika. A. Pengetahuan adalah syarat nilai. Nilai merupakan dasar untuk pilihan dan menjadi nilai penuh adalah untuk mewakili preferensi atau kepentingan dari kelompok sosial. Nilai dapat diwujudkan sebagai eksplisit, seperti dalam sebuah tindakan sadar dalam pilihan, atau diam-diam, seperti tak sadar memenuhi atau penerimaan. Sebagai contoh, Polanyi tahun 1958 berpendapat bahwa banyak nilai-nilai bersama masyarakat ilmiah, seperti dukungan dari konsensus ilmiah yang diam-diam. Namun, pandangan tradisional pengetahuan ilmu dan ilmiah adalah bahwa hal itu logis, rasional, objektif, dan dengan demikian bebas nilai. Baik konstruktivisme sosial dan sosiologi pengetahuan menolak pandangan ini karena alasan berbeda. Sosiologi pengetahuan menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah syarat nilai, karena itu adalah produk dari kelompok sosial dan mencakup tujuan dan kepentingan mereka. B. Konsep reifikasi. Keempat, ada konsep reifikasi, di mana mereka menjadi otonom, objektif berbagai hal dalam diri sendiri. Dalam sosiologi, mekanisme ini pertama kali diusulkan oleh Marx dengan analogi asal-usul agama. Produksi-produksi otak manusia muncul sebagai makhluk independen, dikaruniai dengan kehidupan, dan berhubungan baik dengan satu sama lain dengan umat manusia. Marx tahun 1967 halaman 72. Dia berpendapat bahwa bentuk produk menjadi abstrak dan fetishisme menjadi hal abstrak, uang, nilai, dan komoditas. Lefebvre tahun 1972. Teoretikus berikutnya dalam tradisi pemikiran seperti Lukács telah memperluas jangkauan operasi reifikasi terhadap berbagai konsep yang lebih luas. Ternyata, tesis konstruktivis sosial tentang konsep reifikasi baru didefinisikan memiliki paralel yang kuat. Di bidang sosiologi Marxis, paralel ini telah diperpanjang untuk matematika oleh Davis tahun 1974 dan lainnya seperti Son Rethel sebagai Restivo tahun 1985 laporan. C. Sosiologi matematika. Latar belakang singkat sosiologi matematika ada 3, yaitu 1. Matematikawan. Sifat matematika ditentukan terutama oleh himpunan fusi seseorang, yaitu matematikawan. Gagasan dari suatu himpunan fusi menggunakan model kekuatan bervariasi dari kontribusi individu ke lembaga pendidikan matematika. Dalam prakteknya, himpunan matematikawan terdiri dari banyak subhimpunan mengejar penelitian di sub-bidang, masing-masing dengan substruktur yang sama, tapi saling bebas berhubungan melalui berbagai lembaga sosial, yaitu jurnal, konferensi, universitas, dan lembaga donor. 2. Bergabung dalam himpunan. Keanggotaan dari himpunan matematikawan hasil dari masa pelatihan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, diikuti oleh partisipasi dalam institusi matematika, dan mungkin adopsi dari setidaknya sebagian dari nilai-nilai komunitas matematika. Davis dan Hurst tahun 1980, Timoczko tahun 1985. Pelatihan ini memerlukan interaksi dengan matematikawan lain dan dengan artefak teknologi informasi, yaitu buku, kertas, perangkat lunak, dan lain-lain. Selama periode waktu ini menghasilkan pengetahuan pribadi matematika. Hal ini dicapai melalui pengalaman belajar umum dan penggunaan teks-teks kunci yang termasuk Euclid, van der Waerden,
Bourbaki, Birkhoff, dan Maclane, dan Rudin di masa lalu. Ketiga, matematikawan budaya. Matematikawan membentuk sebuah komunitas dengan budaya matematis dan dengan set konsep dan pengetahuan sebelumnya, metode, masalah, kriteria kebenaran dan validitas, metodologi dan aturan, dan nilai-nilai yang bersama untuk berbagai tingkat. Sejumlah penulis telah menjelajahi budaya dan nilai-nilai matematika, termasuk Bishop tahun 1988, Davis dan Hurst tahun 1980, dan Wildor tahun 1974, dan tahun 1981. D. Sosiologi paralel dari konstruktivisme sosial. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konstruktivisme sosial mungkin menawarkan akun berpotensi berbuah sosiologis paralel matematika. Matematika adalah sebuah fenomena tunggal dan satu akun yang berlaku untuk masing-masing perspektif filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi yang diinginkan, karena mencerminkan kesatuan matematika. Jika berhasil, sungguh akun akan memiliki karakteristik kesatuan, kesederhanaan, dan umum yang merupakan alasan yang baik untuk pilihan teori. Materi selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Mbak Nabila. Terima kasih. Paralel psikologis. Konstruktivisme di psikologi. Konstruktivisme dalam psikologi dapat dipahami secara sempit dan luas. Pemikiran sempit adalah teori psikologis dari Piaget dan sekolahnya. Titik epistemologis Piaget mulai menyerupai konstruktivisme sosial dalam perlakuan terhadap pengetahuan subjektif. Asumsi epistemologisnya dikembangkan ke dalam filsafat konstruktivisme radikal oleh von Glaserfeld sebagaimana telah kita lihat. Namun, teori psikologi Piaget jauh melampaui epistemologis titik awalnya. Sepenuhnya diartikulasikan, itu adalah teori empiris tertentu pengembangan konseptual dengan konsep dan tahapan tertentu. Ini juga mengasumsikan pandangan sempit berbasis struktural matematika yang tidak kompatibel dengan konstruktivisme sosial. Arti luas konstruktivisme dalam psikologi adalah sebagai konstruktivisme trivial menurut Glaserfeld tahun 1989 berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi juga secara aktif dibangun oleh subjek pengenalnya. Arti luas ini mencakup banyak teori psikologis yang berbeda, termasuk membangun pribadi teori Kelly tahun 1955, teori proses informasi Rumelhart dan Norman tahun 1978, teori skema-skem tahun 1979, dan lain-lain. Teori sosial pikiran Vygotsky tahun 1962, serta dasar dari konstruktivisme Piaget dan para pengikutnya. Daftar ini menunjukkan beberapa keragaman pemikiran yang berada di bawah arti luas konstruktivisme. Para penulis ini memberikan keyakinan bahwa akuisisi dan pengembangan pengetahuan individu meliputi konstruksi struktur mental atau konsep dan skema berdasarkan pengalaman dan refleksi, baik pada pengalaman dan pada struktur mental dan operasi. Banyak, tapi tidak semua psikolog dalam kelompok ini menerima bahwa pengetahuan tumbuh melalui proses kembar asimilasi dan akomodasi. Pertama kali dirumuskan oleh Piaget. Pengetahuan pertumbuhan di psikologi. Setelah Piaget, skema teoretikus seperti Rumelhart dan Norman tahun 1978, Schem tahun 1979, dan lain-lain telah menerima model pertumbuhan pengetahuan memanfaatkan proses kembar asimilasi dan akomodasi. Ini menawarkan paralel ke akun konstruktivis sosial dari pertumbuhan pengetahuan subjektif dan objektif. Untuk pengetahuan, sesuai dengan akun ini adalah hipotetiko-deduktif, model teoritis atau sistem yang diduga, dan kemudian memiliki konsekuensi kesimpulan mereka. Hal ini dapat mencakup aplikasi prosedur atau metode yang dikenal, serta elaborasi aplikasi mengembangkan konsekuensi atau interpretasi dari fakta-fakta baru dalam teori matematis atau kerangka kerja. Secara subjektif, ini sama dengan mengelaborasi dan memperkaya teori-teori dan strukturnya yang ada. Dalam hal pengetahuan objektif, terdiri dari reformulasi pengetahuan yang ada atau mengembangkan konsekuensi dari sistem yang berlaku aksioma atau teori-teori matematika lainnya. Secara keseluruhan, ini sesuai dengan proses psikologis asimilasi di mana pengalaman diinterpretasikan dalam istilah dan dimasukkan ke dalam skema yang sudah ada.
Hal ini juga sesuai dengan konsep Kuhn tahun 1970 tentang ilmu pengetahuan normal, di mana pengetahuan baru diuraikan dalam sebuah paradigma yang sudah ada, yang dalam kasus matematika termasuk menerapkan proses prosedur yang dikenal atau paradigmatis atau metode bukti masalah baru atau mengembangkan konsekuensi baru dari teori tertentu. Perbandingan antara asimilasi di taraf psikologis dan gagasan Kuhn ilmu pengetahuan normal dalam filsafat tergantung pada analogi antara skema mental dan teori saintifik. Kedua skema, Scheme tahun 1971, Resnick dan Ford 1981, dan teori-teori Hempel 1952, Quinn 1960 dapat digambarkan sebagai struktur yang saling berhubungan konsep-konsep dan proposisi dihubungkan oleh hubungan mereka. Analogi ini telah ditunjukkan secara eksplisit oleh Gregory dalam Miller 1983, Asin 1986, Scheme 1979, dan Ernest 1990 yang menganalisis paralel lebih lanjut. Formasi, reilifikasi, dan konsep. Ada beberapa paralel antara dugaan mekanisme vertikal dan gagasan Piaget tentang abstraksi reflektif, proses operasi di mana seorang individu, baik fisik dan mental, menjadi diwakili kognitif sebagai konsep. Jadi, abstraksi reflektif mencakup konsep reifikasi, meskipun yang terdahulu adalah gagasan yang lebih luas. Sejumlah peneliti lainnya telah mengusulkan teori psikologi yang khususnya berkaitan dengan konsep reifikasi, Scheme 1971. Dubinsky 1988-1989 mencakup encapsulation sebagai bagian dari penjelasan tentang pengertian abstraksi reflektif. Encapsulation mengubah proses matematis subjektif ke objek dengan melihatnya sebagai entitas sosial. Dalam Schwartz 1987-1989 telah menguji teori perkembangan konsep matematis di mana konsep operasional berubah menjadi konsep struktural dengan suatu proses reifikasi. Kedua peneliti memiliki data empiris yang konsisten dengan hipotesis bahwa proses encapsulation atau reifikasi terjadi dalam pembentukan konsep vertikal. Jadi, ada bukti untuk proses pembentukan konsep psikologis vertikal paralel dengan akun konstruktivis sosial dan klon untuk keyakinan subjektif dalam Platonisme. Individualisme dalam pengetahuan subjektif. Sebuah fitur sentral dari teori konstruktivis sosial adalah bahwa pengetahuan subjektif terdiri makna pribadi istimewa, konsep, dan struktur pengetahuan. Ini adalah tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh dunia eksternal dan sosial, namun ini menyisakan ruang untuk sangat variasi. Sebuah versi psikologis dari tesis ini akan memprediksi bahwa variasi yang signifikan dalam konsep dan pengetahuan yang harus terjadi antara individu, baik di dalam suatu budaya, dan bahkan lebih lagi dalam perbandingan antar budaya. Hipotesa ini tampaknya dikonfirmasi secara empiris meskipun ada tentu saja masalah metodologis membandingkan makna pribadi. Setiap bukti tentang makna pribadi, perorangan, dan pengetahuan harus didasarkan pada kesimpulan dan dugaan, karena pengetahuan subjektif menurut definisi tidak tersedia kepada publik. Sejumlah pendekatan psikologis yang berbeda memberikan bukti keunikan pengetahuan subjektif individu. Pertama, ada penelitian tentang kesalahan dalam pembelajaran matematika terdapat dalam Ashlock tahun 1976 dan Erlanger 1973, Gisbert 1977. Dari pola diamati, jelas bahwa banyak kesalahan sistematis dan tidak acak. Kisaran kesalahan yang diamati pada peserta didik menunjukkan bahwa mereka tidak diajarkan dan yang pelajar membangun konsep-konsep istimewa dan prosedur mereka sendiri. Kedua, para peneliti menemukan bahwa konsep-konsep alternatif, yaitu konsep pribadi istimewa, juga sangat luas dalam ilmu atau dalam Abimbola 1988, Driver 1983, Kuhn dan Deutsch 1988. Ketiga, penelitian telah mencoba untuk mewakili struktur kognitif siswa dalam matematika dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Temuan mereka telah memasukkan secara spontan yaitu Unthaugt dalam urutan proses dalam belajar aritmatika dalam Steff et al. 1983, Bergerot et al. 1986, dan pertumbuhan tidak tetap di mata rantai dalam hierarki konsep pribadi dalam Dunford dan Brown 1986. Negosiasi sosial sebagai pembentuk pemikiran. Tesis utama dari konstruktivisme sosial adalah bahwa makna subjektif yang unik dan teori-teori yang dibangun oleh individu yang dikembangkan untuk fit dunia sosial dan fisik.
Agen utama untuk ini adalah interaksi dan dalam perolehan bahasa, interaksi sosial. Hasil ini menyebabkan negosiasi makna yang merupakan koreksi dari perilaku verbal dan perubahan makna yang mendasari untuk meningkatkan fit. Singkat kata, ini adalah proses menduga dengan cara yang parsial dalam representasi yang dicapai pengetahuan publik. Paralel psikologi. Sejumlah paralel psikologis konstruktivisme sosial telah dieksplorasi, termasuk konstruktivisme dan konstruksionisme sosial. Banyak mencerminkan pandangan dominan dalam psikologi, kontras dengan posisi kontroversial konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika. Kesimpulan, teori matematika global. Konstruktivisme sosial adalah suatu filsafat matematika berkaitan dengan kemungkinan, kondisi, dan logika pengetahuan matematika. Dengan demikian, akseptabilitas tergantung pada kriteria filosofis. Hal ini telah ditunjukkan untuk memiliki lebih banyak kesamaan dengan beberapa cabang lain dari filsafat dibandingkan dengan filosofi matematika tradisional. Untuk itu, Pebble mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan pengetahuan empiris dan ke domain sosial dan psikologis. Meskipun mengangkat isu-isu tersebut, tidak ada asumsi empiris mengenai sejarah yang sebenarnya, sosiologi atau psikologi matematika telah dibuat. Hal ini akan mengakibatkan akun paralel konstruktivis sosial, diantaranya yang pertama, sejarah matematika, yaitu perkembangannya pada waktu yang berbeda dan dalam budaya yang berbeda. Yang kedua, sosiologi matematika. Matematika sebagai konstruksi sosial yang hidup dengan nilai-nilai sendiri, lembaga, dan hubungan dengan masyarakat luas. Yang ketiga, psikologi matematika, bagaimana individu belajar menggunakan dan menciptakan matematika. Tujuan memberikan semacam metateori matematika adalah ambisius, namun sah. Fisika teoritis saat ini berusaha untuk menyatukan berbagai teori ke dalam sebuah teori besar. Pada abad lalu, langkah besar lainnya telah dilakukan untuk menyatukan dan mata rantai ilmu. Ada program ambisius untuk dokumen metodologi bersama dan yayasan, seperti Ensiklopedia International Unified Science. Sejarah matematika juga menyediakan banyak contoh penyatuan teoritis. Apa yang diklaim di sini adalah bahwa ini juga merupakan tujuan yang diinginkan untuk filsafat matematika, dan beberapa alasan mengapa proyek seperti ini bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.